Good morning church, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah bersedia bergabung dalam ibadah online GBI Kebon Sirih hari ini. Pesan firman Tuhan yang menginspirasi pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Anders Budi Sastradiputra. Sekalipun kita masih beribadah secara online, kami percaya hadirat Tuhan yang dahsyat akan tetap dirasakan dimanapun kita berada ketika kita masuk dalam pujian dan penyembahan dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Happy Sunday Church, God bless you. Puji nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Pastinya dahsyat dan luar biasa karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan mari pada hari ini kita persiapkan kembali hati kita. Pujian penyembahan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala bersatu hati dalam doa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan hari ini kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami telah melihat Tuhan perbuatan-Mu ajaib, nyata sempurna dalam kehidupan kami. Dari hari ke sehari, dari bulan beranjak bulan, bahkan dari tahun beranjak tahun. Perlindungan penyertaan-Mu Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Dan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada saat ini Tuhan, izinkan kami bersama-sama datang Tuhan tidak dengan membawa tangan yang hampa. Kami datang membawa korban syukur, pujian penyembahan yang kami naikkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau katakan datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Dimanapun kami berada saat ini Bapa, kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas itu yang sanggup memulihkan setiap kami. Kuasa-Mu yang tak terbatas itu yang sanggup menyembuhkan setiap kami. Kuasa-Mu yang tak terbatas itu yang sanggup melepaskan dan membebaskan kami. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan. Boleh bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini ungkapan isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau akui bersama di hadapan Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All creation to worship You. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, Your name above every name, Jesus. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Mari dengan segenap hati dari awal kita bersama katakan Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. Ungkapan isi hati kami Tuhan, Lamb of God, holy and righteous. Kau sumber berkat kami, sumber segalanya dalam hidup kami. Kami angkat kedua tangan kami dan kami mau akui di hadapan-Mu.
Jesus, your name above every name. How wonderful, how wonderful, how beautiful. Name above every name is so and high. How wonderful, how beautiful. Jesus, your name above every name. Jesus. Kami mau menyanyi, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati. Mari sambil angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudaraku, dengan iman bersama aku di hadapan Tuhan. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love. Kami mau selama-lamanya memuji-Mu Tuhan. Kami mau selama-lamanya menyanyi untuk hormat kemuliaan nama-Mu, sebab kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu. Ini ungkapan isi hati kami. Oh, I will sing, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love. Jesus, I love you. How wonderful, how wonderful, how beautiful. Name above every name, exalted. How wonderful, how beautiful. Jesus, your name above every name. Jesus, your name above every name. Jesus. Mari sekali lagi bersama kita katakan, Jesus, your name above every name. Jesus. Somebody yang layak disembah, Kau layak dipuji Tuhan. Dengan segenap hati mata kami tertuju kepadamu Tuhan dan Raja kami. Sungguh indah, sungguh mulia karyamu bagi setiap kami. Kau yang menyertai, Kau yang menuntun setiap kami untuk berjalan dalam kemuliaan-Mu, untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami. Sebab itu kami percaya, kami menyembah, kami bersyukur, kami memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan Kau Allah segala-galanya. Oh, mari sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini, mari angkat kedua tanganmu terus sembah Dia. Oh, sembah Dia. Dia adalah makasih
Tiada yang lain, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Oh, Kaulah sanggup melakukan segala sesuatu. Kau Yesus Tuhan kami yang ajaib, sungguh tiada yang seperti-Mu. Sungguh tiada yang mustahil, sungguh tiada yang tak mungkin bagi-Mu Tuhan. Sumber kekuatan, sumber segalanya, sumber jawaban, sumber kehidupan setiap kami di dalam-Mu Tuhan. Sebab itu tangan kami terangkat, sebab itu hati kami limpah dengan syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar saat-saat ini Tuhan adalah saat-saat indah di mana kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati pribadi-Mu. Kami boleh Tuhan bersekutu dengan pribadi-Mu. Kau Allah kami yang tidak terbatas. Kami percaya ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan di rumah-rumah. Dan berkata, Yesus gunung batu dan tanduk keselamatan setiap kami. Yes, Jesus. Yes, Lord. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Mari dengan iman percaya saudaraku, boleh sama-sama kita bangkit dalam hadirat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya boleh kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan. Buka hatimu, aku bersama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Oh, katakan pemulihan terjadi
terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kebangkitan di rumah-rumah, dimanapun Anda berada saat ini. Percaya terjadi di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya dengan iman bersama-sama dengan keras katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Saya percaya kita ada semua karena Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. Saudara, kalau saudara ada di kanan kiri saudara, mungkin kakak, ibu, papa, mama bilang, katakan gini, Tuhan kita Tuhan yang setia, yang mengalami kesetiaan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan yang percaya, saudaraku. Biar ini menjadi doa dan iman kita di hadapan Tuhan. Bersama aku ini, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, oh yeah. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami mengalami kesetiaan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu terbukti dalam hidup kami, dan kami tak akan pernah ragu. Bersama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku yakin, sepenuh jiwaku. Kami yakin dan percaya, Kau yang menuntun kami. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Bukankah Kau Tuhan yang berfirman, maka semuanya akan jadi. Kau Allah yang setia, memberkati hidup kami. Kami berdoa biar hari-hari ini Engkau yang terus berjalan menuntun langkah kami. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, percaya. Yesus, Yesus Kaulah Raja, berkuasa berjaya. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja, berkuasa berjaya untuk selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai, dengan iman katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan selamanya, selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai
kepada kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan haleluya, saudaraku. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak menerima segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian kami, nyanyian dari hati kami Tuhan. Mari aku bersama dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, budaikan syukurku. Kau pemilik hidup kami, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, budaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari dengan iman percaya kita katakan, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau pemilik hidup kami, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, budaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala. Yesus, Kaulah pujian kami, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Oh, kuduslah dan mulialah nama-Mu Tuhan. Kaulah yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari sama-sama Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari sambil angkat kedua tanganmu sembah Dia. Oh, sembah Dia. Ini ungkapan hati kami ya Tuhan. Ini seruan iman kami. Mari dengan hati yang menyembah, mata yang tertuju kepada Tuhan bersama aku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia,
kuduslah namamu. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segala-galanya. Yesus, oh, mari sekali lagi katakan segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujianku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersorak-sorai dan bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang begitu nyata ajaib dalam hidup kami. Biar setiap pujian kami, penyembahan dan nyanyian syukur kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Taruh telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan kebenaran-Mu, akan suara-Mu, dan taruh hati sebagai seorang hamba untuk kami boleh tunduk di bawah otoritas kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah
karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua baik-baik dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini saya akan menyampaikan tema arti hidup yang sesungguhnya. Kalau ditanya apakah ada arti hidup yang tidak sesungguhnya, jawabannya ada, yaitu hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri dan hidup hanya untuk bersenang-senang. Di dalam Lukas 12, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21, satu kali Tuhan Yesus didatangi oleh seseorang yang minta bantuan untuk memberitahukan kepada saudaranya agar berbagi warisan dengannya. Dan pada waktu itu Yesus berkata, "Siapa yang mengangkat aku menjadi hakim dan perantara untuk kamu?" Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk urusan keuangan, tetapi dia datang untuk memberikan hidup yang sesungguhnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata demikian, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walau seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan dengan mengatakan satu perumpamaan. Dia katakan ada seorang kaya yang memiliki tanah yang hasilnya berlimpah-limpah. Saya percaya kalau seorang itu diberkati oleh Tuhan, dia bisa memiliki hasil yang berlimpah-limpah dalam segala aspek kehidupannya. Dan orang kaya ini melihat lumbung-lumbung tempat penyimpanan hasil tanahnya itu ternyata tidak mencukupi karena terlalu kecil. Itu sebabnya orang kaya ini berusaha untuk membongkar semua lumbung-lumbungnya itu dan memperbesar supaya bisa muat hasil tanahnya yang berlimpah-limpah. Saya percaya sampai di sini juga orang kaya itu tidak salah. Karena kalau Tuhan memberkati berlimpah-limpah dan lumbungnya terlalu kecil, tentunya dia harus memperluas lumbung-lumbungnya, tempat penyimpanannya itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Tuhan Yesus melanjutkan, dikatakan orang kaya ini, dia di dalam ayat yang ke-19, Lukas pasal yang ke-12 dikatakan, sesudah itu orang kaya ini berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Ini yang menjadi kesalahan orang kaya itu. Setelah dia diberkati berlimpah-limpah, setelah dia memperluas lumbung-lumbung tempat penyimpanannya,
dia ingin menggunakan semua hasilnya itu untuk kesenangannya, untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk orang lain dan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah dikatakan jadinya orang-orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri dan yang untuk bersenang-senang dikatakan sebagai orang yang bodoh. Meskipun dia kaya, tetapi dia menjadi orang yang bodoh. Apakah Tuhan tidak menghendaki kita menjadi kaya? Saya percaya tidak demikian. Tapi kita mau menjadi orang kaya yang pandai. Yang mau katakan amin. Kenapa orang kaya ini dikatakan bodoh? Sekali lagi, karena dia hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia hidup hanya untuk bersenang-senang. Dan dia lupa bahwa Tuhan bisa mengambil nyawanya kapan saja. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar 5 arti hidup yang sesungguhnya. Yang pertama, hidup itu anugerah. Boleh katakan bersama-sama, hidup itu anugerah. Anugerah artinya pemberian. Hidup itu anugerah artinya hidup itu pemberian. Pemberian dari siapa? Pemberian dari Tuhan. Mengapa Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan nafas hidup atau kehidupan itu. Tidak ada yang lain. Tuhan itu berotoritas penuh untuk bisa memberikan nafas hidup, tapi juga mengambilnya nafas hidup. Nah, kalau Tuhan memberikan nafas hidup kepada kita, maka kehidupan kita terus berlangsung. Sebaliknya, kalau Tuhan mengambil nafas hidup dari kita, maka kehidupan kita akan berhenti. Kita mungkin sering mendengar, ada orang yang secara tubuh jasmani, secara fisik itu sehat, tapi tiba-tiba kehidupannya berhenti. Mengapa demikian? Karena Tuhan mengambil nafas hidupnya. Sebaliknya kita juga sering mendengar ada banyak orang yang mungkin sakit parah atau mungkin juga kecelakaan begitu parah, tetapi dia masih tetap bisa hidup. Sampai dengan saat ini dia hidup. Mengapa? Karena Tuhan belum mengambil nafas hidupnya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bangun pagi dan kita masih mendapati hidup kita masih ada, itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Kalau kita masih bisa hidup dan bangun pagi-pagi, itu bukan karena kita bisa menjaga diri kita, bisa melindungi diri kita, karena kita makan yang baik sehingga kita bisa hidup. Tidak. Semua itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang masih mengaruniakan nafas hidup itu kepada kita semua. Itu sebabnya sekali lagi, setiap kali kita mendapati diri kita masih hidup, kita harus bersyukur. Karena semua anugerah Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Artinya saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan, walaupun kita berlimpah-limpah harta kita dan kita memiliki segala dunia, tetapi kalau kita mati, semua tidak bisa kita nikmati. Seperti dalam perumpamaan orang kaya tadi, dia berlimpah-limpah hartanya, tapi dia lupa bahwa kalau pada malam itu Tuhan mengambil nyawanya, mencabut nyawanya, maka dia tidak bisa menikmati kekayaannya itu. Tapi sebaliknya, ketika kita mungkin tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya kekayaan, tapi kita masih punya hidup, itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Tuhan Yesus pun juga pernah berkata demikian, hidup itu lebih penting daripada makanan. Artinya, saudara, kalaupun kita disediakan makanan yang lezat, yang mahal, tapi kita mati, kita tidak bisa menikmati. Sebaliknya, apabila kita tidak punya makanan apa-apa, barangkali makanan yang sangat sederhana, tapi kita masih punya hidup, maka itu harus kita syukuri, karena itu adalah anugerah Tuhan. Hari ini kita belajar yang pertama, arti hidup yang sesungguhnya. Hidup itu adalah anugerah yang harus kita syukuri setiap hari. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Hal yang kedua, arti hidup yang sesungguhnya. Hidup itu kesempatan. Boleh katakan bersama-sama. Hidup itu kesempatan. Kesempatan berbicara mengenai waktu dan peluang. Hidup itu kesempatan artinya hidup itu adalah waktu dan peluang yang Tuhan berikan kepada kita. Semua orang, termasuk kita semua saudara, diberikan kesempatan, yaitu waktu dan peluang yang sama oleh Tuhan. 24 jam dalam sehari. Sekarang tinggal bagaimana kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini.
Hidup yang sesungguhnya ialah ketika kita bisa menggunakan kesempatan, yaitu waktu dan peluang yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencananya. Berbicara mengenai kesempatan, yaitu waktu dan peluang, sangat penting bagi kita untuk mengingat hal ini. Yang pertama, kesempatan itu dapat berlalu. Artinya, kalau kita tidak gunakan, maka kesempatan itu akan berlalu dan tidak akan kembali lagi. Yang kedua, kalaupun kita ada kesempatan yang lain, maka kesempatan itu tidak dapat terulang dengan sama. Kita tidak bisa mengulangi dengan persis sama seperti kesempatan sebelumnya. Dan yang ketiga, kesempatan itu bisa diisi dengan hal-hal yang positif, tapi juga bisa hal-hal yang negatif. Hari ini kita belajar bahwa hidup itu kesempatan yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan hal-hal yang positif, membangun dan menjadi kebaikan bagi diri kita dan juga orang lain, serta untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang kedua yang kita telah pelajari dari arti hidup yang sesungguhnya ialah hidup adalah kesempatan yang harus digunakan dengan baik dan diisi dengan hal-hal yang positif. Yang mau katakan amin. Hal yang ketiga, arti hidup yang sesungguhnya. Hidup itu sangat berharga. Boleh ucapkan sama-sama, hidup itu sangat berharga. Hidup itu sangat berharga, artinya hidup itu sangat bernilai. Karena itu hidup harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Hidup terlalu mahal untuk dirusakkan. Hidup terlalu berharga untuk dihancurkan. Kita perlu hati-hati dengan iblis yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Jangan biarkan iblis coba merusakkan dan menghancurkan hidup kita dengan narkoba, dengan seks bebas, dengan pornografi, dengan kebiasaan buruk, ataupun dengan iri hati, dengan dengki dan kepahitan. Mungkin ada di antara kita yang berkata, "Pak, hidup saya sudah rusak, bahkan sudah hancur berantakan." Jangan putus asa. Ada kabar baik untuk kita, yaitu Yesus datang untuk memulihkan hidup kita yang telah rusak dan hancur. Yang percaya katakan amin. Dia sanggup mengubahkan hidup kita menjadi baru dan kembali berharga. Karena barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari ini kita belajar yang ketiga, arti hidup yang sesungguhnya ialah hidup sangat berharga dan bernilai, sehingga harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Jangan dirusakkan, apalagi dihancurkan. Yang percaya dan mau katakan amin. Yang keempat, arti hidup yang sesungguhnya. Hidup itu kepercayaan. Boleh ucapkan sama-sama, hidup itu kepercayaan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang dipercayakan itu karena ada yang mempercayakannya. Dengan kata lain, ada pemilik dari hal yang dipercayakan. Kepercayaan yang diberikan itu diharapkan dapat dijalankan dengan baik, dengan suatu harapan akan menghasilkan hal-hal yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga dengan hidup ini, dengan hidup saudara dan saya, merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dijalankan dengan benar, dengan harapan akan menghasilkan kehidupan yang baik, yang memuliakan Dia, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapannya sebagai pemilik kehidupan itu. Di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tadi, orang kaya itu dipercayakan kehidupan yang berlimpah-limpah hasil tanahnya dan lumbung penyimpanan yang besar. Namun sayang, orang kaya itu lupa bahwa hal itu hanyalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya, yang harus dimengerti bukan merupakan miliknya, yang sedikit pun tidak boleh diambil, apalagi untuk dinikmati hanya bagi dirinya sendiri. Hari ini kita harus mengerti bahwa hidup ini kepercayaan dari Tuhan, bukan milik kita. Apabila Tuhan mempercayakan hidup ini dilengkapi dengan anggota keluarga, itu bukan milik kita. Begitu juga apabila Tuhan mempercayakan hidup ini dilengkapi dengan pengetahuan, dengan keterampilan, dengan kedudukan, dengan harta, dengan kekayaan. Kita harus ingat, itu semua milik kepunyaan Tuhan yang tidak boleh diambil atau dinikmati seenaknya oleh kita tanpa persetujuan Tuhan sebagai pemiliknya. Sebagai pemilik segalanya, Tuhan berhak untuk melakukan apa saja
sesuai dengan kehendak-Nya atas hal-hal yang menjadi milik-Nya yang dipercayakan kepada kita. Apabila Tuhan mau minta keluarga kita, kita tidak bisa menolak. Apabila Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu dengan harta dan keuangan yang dipercayakan pada kita, kita tidak boleh menolak. Karena Dia adalah pemilik dan kita hanyalah pengelola dan orang kepercayaannya saja. Biarlah kita mengerti hari ini arti hidup yang sesungguhnya. Yang keempat ialah hidup itu kepercayaan yang harus dapat dijalankan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang kelima, yang terakhir, arti hidup yang sesungguhnya. Hidup itu bukan hanya di dunia ini saja, namun juga di dalam kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti bahwa ada hidup setelah kehidupan di dunia ini, yaitu hidup dalam kekekalan. Hidup dalam kekekalan ada dua macam, yaitu yang di sorga dan di neraka. Secara insting semua orang sudah tahu bahwa sorga itu tempat yang indah, sedangkan neraka tempat yang sangat mengerikan dan tempat penghukuman serta penyiksaan kekal. Tentunya Bapak, Ibu, dan saya, kita semua mau masuk ke surga. Yang mau katakan amin. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap atau mempersiapkan diri untuk hidup dalam kekekalan di surga? Apakah arah hidup yang sedang kita jalani saat ini betul-betul menuju ke surga atau sebaliknya menuju ke neraka? Satu hal yang ironis yang seringkali saya temui, banyak orang mau ke surga, tapi kalau disuruh berangkat duluan, tidak mau. Ini namanya belum siap untuk masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan diri untuk masuk surga? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat semua manusia. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa, tidak dapat seorang pun dapat sampai ke surga kalau tidak melalui aku." Itu sebabnya yang pertama, kita harus percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk bisa masuk surga? Kita harus mengikuti petunjuk jalan Tuhan, yaitu dengan melakukan firman Tuhan di Alkitab setiap hari. Itu adalah petunjuk jalan ke surga atau heaven map-nya kita. Kita terbiasa dengan yang namanya Google Maps atau Waze untuk menunjukkan jalan ke tempat yang kita akan tuju. Alkitab, firman Tuhan adalah petunjuk jalan untuk kita bisa melewati lorong-lorong jalan-jalan, baik jalan besar, jalan kecil, untuk kita bisa sampai ke surga. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke surga? Jangan berhenti di tengah jalan. Kita harus taat dan setia sampai akhir kepada Tuhan. Apapun yang menjadi halangan, rintangan, tantangan, kita harus jalan terus. Taati apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita pada akhirnya, ujungnya sampai ke surga. Biarlah hari ini kita juga mengerti arti hidup yang sesungguhnya yang kelima ini, ialah hidup itu bukan hanya di dunia ini saja, tetapi dalam kekekalan yang harus kita persiapkan dengan semaksimal mungkin. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita belajar arti hidup yang sesungguhnya dan kita akan hidupi arti hidup yang sesungguhnya ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar mengenai arti hidup yang sesungguhnya. Engkau mengajar kami bahwa hidup itu adalah anugerah. Kami mau mensyukuri setiap hari. Terima kasih buat nafas hidup yang selalu Engkau berikan Tuhan, yang sampai dengan saat ini Engkau berikan. Kami juga mengucap syukur bahwa hidup itu adalah kesempatan. Kami akan mempergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur bahwa hidup itu sangat berharga. Kami tidak akan merusakkannya Tuhan. Kami tidak akan menghancurkan dengan hal-hal yang negatif. Kami juga mengucap syukur bahwa hidup itu adalah kepercayaan dari Tuhan.
yang kami harus jalankan juga dengan sebaik-baiknya. Kami juga mengucap syukur bahwa Engkau mengingatkan kami bahwa hidup ini bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga hidup di dalam kekekalan. Dan kami akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu saat ini yang sedang melihat video ini, mendengarkan firman ini. Tuhan, Engkau berkati supaya kami semua bisa hidup dalam arti hidup yang sesungguhnya. Kami berdoa tangan Tuhan yang kuat terus menuntun dan memimpin kami dalam jalan-jalan kehidupan kami, sehingga pada akhirnya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kekekalan di sorga. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami tahu ada banyak orang-orang yang masih menderita, baik karena sakit penyakit, karena persoalan ekonomi, karena pekerjaan usaha mereka, dalam segala macam. Tuhan, kami berdoa biarlah tangan Tuhan yang kuat terus menuntun dan menyertai mereka, melindungi mereka, bahkan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya kami semua akan keluar dengan segera dari pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita semua yang percaya dan diberkati, bersama-sama katakan, amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Ibadah online GBI Kebon Siri dapat dilihat di aplikasi RCTI Plus. Bapak dan Ibu dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Kami mengajak kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti ibadah online pada hari Minggu 19 Juli 2020. Ibadah akan dimulai pada pukul 8. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Henny Kristianus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Bapak dan Ibu dan Saudara kembali mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu 15 Juli 2020 pukul 6 pagi dengan tema Menggapai Mimpi dan subtema Rahasia Hidup Kaya bersama narasumber Pastor Aruna Wiryolukito dan dengan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya sebagai orang tua murid dari Muhammad Faltan mengucapkan terima kasih untuk guru-guru, khususnya untuk buat Mr. Nathan, orang-orang di luar sana. Saya terima kasih banyak. Hari Jumat Tuhan yang terkasih, kita satukan hati kita untuk berdoa. Dan kita berdoa. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu saat hari ini kami ada karena Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, mana kami baru saja mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Kerajaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang disampaikan Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastra Putra Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan yang menegur kami Tuhan. Mana firman-Mu membentuk kami lebih baik lagi Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dan beserta keluarga Tuhan. Kau berkati dalam pelayanannya Tuhan. Kau tambahkan lebih lagi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Rotor Harjo, 4 wakil gembala dan gembala GBI Kebon Siri dan gembala-gembala kuliah ada Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Pakai mereka lebih lagi dan turunkan hikmat atas mereka Tuhan. Kami berdoa juga tidak lupa Tuhan buat jemaat kami Tuhan, jemaat GBI Kebon Siri Tuhan, yang selalu mengikuti ibadah online saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan.
Kau memberkati segala keperluannya Tuhan, kebutuhannya Kau cukupkan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat generasi Yeremia Tuhan. Kau lihat saat ini Tuhan, anak-anak muda yang jauh di antara Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan menarik mereka Tuhan lebih takut lagi akan mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam pergaulannya Tuhan. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk Tuhan. Berkati mereka Tuhan menjadi terang bagi generasi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Di mana kami sedang mengalami masa COVID-19 Tuhan. Mengalami keterpurukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bangkitkan perekonomian bangsa Indonesia Tuhan. Kau jamah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden Tuhan. Menteri-menteri dan sejajarannya Tuhan. Kau yang memilih mereka Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan agar lebih lagi takut akan Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia ini akan pulih dan damai sejahtera turun atas Indonesia Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Jemaat GBI Kebon Siri yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan yang sempurna, bersama dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini, hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Sampai berjumpa kembali di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.